lagi di YouTube channel Nongho dan kali ini aku bakalan buat edisi khusus lockdown Shanghai. So, untuk edisi kali ini aku bakalan berbincang-bincang dengan teman-teman WNI yang ada di Shanghai. Check it out! Oke guys, jadi hari ini Nongho bakalan ngobrol bareng Ica yang udah 11 tahun di China dan 8 tahun di Shanghai. Gimana Ca? Gimana Ca kondisimu lagi lockdown? Iya nih, udah kangen makan makanan enak semua. Gimana? Tempat lo gimana? Aman? Tempat aku puji Tuhan aman sampai hari ini, karena aku tinggal di daerah Xuhui kan ya. Jadi memang Xuhui ini daerah pertama yang banyak ditemui kasus COVID gitu. Jadi sebenarnya aku dari awal Maret itu udah sempat di karantina 7 hari. Jadi kayak kita diem di rumah semua 7 harian. Tapi karena daerah rumahku aman, jadi kita udah dilepas gitu 2 minggu kurang lebih itu dengan PES. Jadi kita bisa keluar masuk pakai PES itu saat itu. Okay. Jadi aku masih sempat working 2 minggu. Tiba-tiba diinfo bahwa Shanghai mau lockdown. Jadi gitulah. Nah, jadi sementara ini gedung lo nggak ada yang positif ya berarti? Ada. Sampai hari ini? Sekarang, ada yang positif. Sekarang. Jadi saat 7 hari kita di karantina semua itu tidak ada yang positif. Tapi memang yang awal-awal positif itu sekitar 100 sampai 200 meter dari perumahan kita. Jadi saat aku pulang kantor itu saya pass by gitu. Aku pass by dari rumah yang di garis polisi ya saat itu ya bentuknya. Jadi aku pass by perumahan mereka. Nah tiba-tiba setelah mereka ditutup nggak lewat 2-3 hari, satu distrik itu kebanyakan ditutup. Oke. Tutup, jadi kita juga kena gitu karena mungkin kan deket kan permukimannya gitu. Jadi aku ya sempat ditutup. Jadi sementara ini ada kesulitan apa nggak yang dihadapi selama lockdown? Yang ini lah ya dari tanggal 1 ya? Iya. Kalau tanya kesulitan pasti ya kita udah biasa main keluar terus tiap hari. Jadi sedih sih nggak bisa keluar lagi gitu. Tapi aku bersyukur saat kesempatan. Jadi kan memang 7 hari itu kita kan di karantina ya. Habis itu sempat boleh keluar gitu. Nah saat boleh keluar itu aku tuh ngelihat keadaan Xuhui itu memang menurun, tapi tetap banyak kasus positif gitu di mana-mana. Udah mulai masuk di Minhang, udah mulai masuk di mana lagi ya itu distrik-distrik lain lah, udah mulai banyak kasus. Jadi aku berasa Shanghai nggak mungkin biarin gitu. Jadi 2 minggu aku itu stok up makanan. Memang udah stok duluan. Siap. Ya, jadi aku yang tadinya biasa beli beras 5 kilo, aku beli lebih gitu. Oke. Ya, aku ada makanan-makanan lain yang aku stok di freezer juga gitu. Dan tiba-tiba mau lockdown, nah aku udah siap gitu. Langsung lebih persiapan lagi, bener. Cuman memang kemarin ada sempat kendala air sih, air minum. Karena susah kan ya untuk beli air minum kemana-mana. Tapi ya dapat supply-nya, puji Tuhan. Dapat supply. Kalau nggak bisa ya udahlah keran air kita masak ya. Kalau sampai nggak bisa, kalau nggak pegang, ya kan lumayan masih ada keran air. Oke, nah udah pernah nerima bantuan nggak? Bantuan yang makanan atau beras gitu. Udah berapa kali, Cak? Jadi awal-awal pandemi itu, awal-awal lockdown itu, kan aku ngelihat banyak orang dapat ini itu gitu kan. Tapi aku dapat gitu. Oke. Aku tanggal 4. Jadi tanggal 4 dapat, tapi cuman dapat 4 biji ketimun. Ketimun gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, bersyukur gitu. Dapat ketimun, tiba-tiba lewat beberapa hari lagi dapat kentang. Dapat kentang. Tuh ya. Terus gue nggak dapat tuh. Tiba-tiba kemarin setelah tanggal 10 itu dapat banyak. Aku dikirim beras tiba-tiba. Terus ada yang dapat 1 gepok mie
Jadi kayak mie yang buat gitu, satu gepok aja gitu dikasih gitu. Terus terakhir kemarin pas banget lagi libur Jumat Agung, tiba-tiba kirimin 1 dus isinya sayur. Banyak di situ. Terus tiba-tiba sorenya dikirimin lagi 1 styrofoam sayur lagi isinya gitu. Wih, udah dapat 2. Tiba-tiba diketok lagi gitu. Salah. Box lagi dapat 3. Jadi aku dapat 3 box. 1 box terakhir itu karena aku volunteer. Oke. Lebih gitu ya bentuknya. Jadi 1 box lagi buat bantuan buat volunteer gitu. Jadi aku kemarin dapat 3 box, lumayan lah supply at least sampai akhir Mei. Akhir Mei masih bisa harusnya aku. Sampai akhir Mei, 1,5 bulan lagi bisa. Banyak. Wah, itu boxnya banyak banget dong berarti. Iya Ci, jadi aku tuh kemarin pernah, ini kesalahan yang membawa hikmah. Jadi kesalahan membawa hikmah apa? Mau beli ikan saat itu, jadi ikan yang packaging yang beku gitu kan. Aku tuh mau beli 1 box doang, tapi tiba-tiba pas ke order itu tuh 4 box. Jadi 1 box isinya 25 kantong kayak ikan file gitu. Oke. Nanti aku sampai di rumah ada 100 biji ikan file. Dan itu ada 1,5 bulan gak masalah ya? Gak masalah, bener. Jadi kayak kalau butuh makanan, ya udah oke, hari ini mau masak apa? Kita beli bumbu kemarin. Jadi kayak bumbu jadi tinggal masukin ikan, masukin bumbu, masak, udah jadi ikan gitu. Oke. Nah, jadi kayak mau masak apa? Oke, kita ikan, besok 4 biji ikan kita keluarin gitu. Seru. Oke. Berarti masih oke lah ya. Terus berarti tadi kamu bilang di gedung lu sendiri ada yang positif ya? Ada yang positif. Berarti kalian kenanya jadinya 14 hari dong. Dihitung lagi ulang kan? 14 hari bukan? Jadi terakhir itu yang aku baca, kita tuh tanggal terakhir. Mbak, pas tanggal 12 kemarin, tanggal 11 ada yang confirm lagi gitu. Berarti ulang lagi 14. Tapi menurut RT di sini, Wei Yuanhui, kita tuh iya. Mereka tuh bilang itu tuh sebenarnya sudah ada, tapi telat dimasukin. Oke. Telat dimasukin. Tapi entahlah mana yang benar, kita nggak tahu. Iya. Ya, di sistem sih so far 14 hari lagi. Oke. Nah, lu udah kena tesnya berapa kali? Yang turun ke bawah itu, yang tenggorokan itu? Udah nggak hitung, udah banyak banget. Udah banyak banget karena kalian ada 15 kali ada. Buset, 15 kali. Dari tanggal 1 atau yang dari yang 2 minggu lalu itu lu hitung? Tambahin 2 minggu lalu itu. Yang 2 minggu. Sekarang Ci, semenjak ada yang positif, aku tuh dites tiap hari. Nah, waktu dites tiap harinya kalian mesti turun atau di rumah doang? 2 kali. 2 kali. Pagi-pagi kita biasa udah diketokin, dikasih antigen ya, yang itu disuruh iya, antigen. Sorenya turun. Oke. Jadi selama turun itu juga ada Juni kan, ada social distancing juga kan. Oke. Jadi kalau aku bentuknya dipanggil per lantai. Per lantai, sama-sama. Aku juga di sini per lantai kok, per lantai. Jadi kalau yang ada confirm gitu, kita paling terakhir. Nah, kebetulan yang confirm itu ada di lantai aku, lantai 9. Di sebelah gitu. Jadi kayak ya kita selalu jadi yang terakhir. Jadi kalau kurang lebih mereka udah info bahwa sudah udah datang ya dokternya, kita bakal mulai PCR. Biasa mereka info di grup. Jadi aku biasa ngitung 2-3 jam kemudian baru kita dipanggil. Selama Nah, kan kamu bilang jadi volunteer kan? Berarti mereka yang penting sehat, ya belum tentu kalau lantai itu ada positif, mereka juga beranikan kalian jadi volunteer toh. Nah, pengalaman volunteer gimana? Foreigner volunteer, mantap banget nih. Iya, ini aku jadi volunteer.
sebenarnya volunteer juga nggak ribet sih, nggak kayak sampai yang lain keluar masuk angkat-angkat barang, enggak. Jadi memang perumahan aku ini old building ya, yang jadi bentuknya kayak satu lantai itu 20 rumah, kayak old style Chinese zaman dulu gitu. Jadi di sini itu kebanyakan udah lanjut usia, jadi kayak semua rata-rata udah ubanan gitu, udah oma-oma, opa-opa gitu. Iya. Ya, jadi kemarin itu karena udah mulai kan naik kasusnya gitu. Aku ngelihat gitu, yang ngurusin kita PCR itu udah jalan tuh sampai bongkok-bongkok gitu, tapi mereka masih mau volunteer gitu. Hebat banget. Iya benar, hebat sih sini memang. Yang punya aku juga orang tua semua yang volunteer, bingung loh. Iya. Nah, jadi at one day tiba-tiba aku diketok sama neighbor aku, terus ditanya masuk grup ya, karena ini grup lantai 9 supaya kita kalau ada apa-apa kita info di dalam grup gitu. Iya. Terus aku tiba-tiba di dalam grup itu gitu, teman-teman kita masih butuh volunteer ini untuk bantu-bantu gitu, kira-kira ada nggak? Ini masih awal-awal, ini hari pertama kita lockdown, mereka butuh volunteer. Jadi ternyata kalau lockdown itu benar-benar kita nggak boleh keluar rumah. Benar, kita nggak boleh keluar rumah. Iya, aku pikir at least bisa buang sampah, karena kan yang awal aku di quarantine itu masih bisa buang sampah turun ke bawah. Iya benar. Ternyata mereka butuh banyak orang untuk ngurusin hal-hal seperti ini gitu kan, untuk ngurusin pengiriman barang atau makanan atau apa gitu untuk disuplai ke rumah-rumah. Mereka butuh orang. Nah, sebenarnya saat itu tuh aku di grup kan, aku pas lagi pegang HP, aku baca gitu kan. Tapi aku masih mengurungkan niat at first. Pertamanya aku nggak mau, karena kan kayak, aduh, ini kan orang Shanghai, terus mereka pasti bahasa Shanghai semua gitu. Iya. Kayaknya bakal ribet gitu kan awalnya. Tapi kayak hati aku tuh, jadi aku kayak lagi nunggu gitu. Ini kalau in 5 minutes kalau nggak ada orang yang respon, aku coba respon gitu. Iya. Terus aku tunggu, jamnya udah lewat gitu kan. Terus aku bilang, saya orang luar, bisa nggak saya volunteer? Saya bisa bantu, saya bilang gitu. Terus oh iya welcome katanya gitu. Saya bilang saya masih bisa ngajarin gitu. Jangan kalian ngomong Shanghai aja, bahasa Shanghai saya nggak ngerti. Saya bilang gitu. Terus abis itu ya udah akhirnya aku masuk ke tim volunteer. Terus kita ngumpul besoknya itu jam 6 pagi gitu di bawah. Jadi dikumpulin. Terus mereka tuh bagi-bagi tugas gitu ya, siapa yang ngurusin siapa gitu. Terus akhirnya terakhir aku kebagian tim angkat sampah. Nah, jadi itu angkat sampah tuh cuman malam-malam doang. Iya, jadi tim ya bersih-bersih lah gitu. Jadi tim malam bener sih, jaga malam lah. Cuman yang lain tuh kayak bagi tugas, harus angkat quality apa ya, makanan. Yang makanan itu ya. Kalau ada yang kirim makanan atau apa segala macam, mereka yang ngurusin kirim-kirim ke atas gitu kan. Tapi kalau aku dapatnya jadi tim angkat sampah. Jadi kita at first kita itu cuman bertiga gitu. Tapi ternyata sekarang ini udah ber-9. Jadi kita bagi shift. Hari ini saya, besok kelompok 2, ini kelompok 3 gitu. Jadi kalau dulu aku sempat setiap hari sih. Jadi setiap hari itu aku jam 6.45 sore kita ngumpul di bawah, dikasih pakai apa ini. Karena yang positif itu masih ada di gedung ini. Bener-bener keluar, karena pas aku tanya kenapa nggak dibawa keluar, mereka bilang udah nggak ada tempat lagi buat nampung orang-orang ini, dan udah tua kan, jadi udah biarin aja gitu. Tapi mereka itu ditempel yang itu loh, yang lagi keren banget di Shanghai gitu, kan gitu. Terus sampah mereka ada dikhususin nggak kayak dibuang di? Mereka nggak boleh buang sampah keluar. Oh, mereka nggak boleh buang sampah keluar. Terus gimana? Sampahnya di dalam rumah 14 hari gitu. Oh my god. Aku juga nggak ngerti itu kayak gimana. Aku nggak paham.
aku nggak paham mereka punya ngurusnya gimana. Aku udah nggak banyak nanya lagi sih karena aku juga bingung nanti apa namanya. Aku nggak mau kesan terlalu banyak cari tahu lah gitu sama mereka. Iya. Oke. Terus bantuin aja gitu. Tapi aku nggak pernah. Jadi mereka baik sih di sini. Yang ngangkatin sampah yang ada confirm case itu hanya yang bertanggung jawab UY di sini. Oh, jadi mereka beneran mungkin yang mereka ada buang sampah tapi kita nggak tahu kali ya. Mungkin mereka dikhususin. Berarti PCR, antigen mereka khusus. Mereka nggak turun ke bawah lagi, bener nggak? Iya, mereka nggak turun ke bawah. Jadi mereka benar-benar di dalam rumah nggak bisa kemana-mana. Oke, ngerti. Karena ada masalah komunikasi, akhirnya bantuin angkat sampah lantai 9 kan di tempat aku. Nggak ada sampah sih, mereka nggak taruh sampah sama sekali keluar. Biasa berarti, untuk lantai yang bermasalah di tempat aku itu tim manajemen yang ngurusin langsung. Termasuk rumah aku itu aku nggak angkatin sampah rumahku. Aku cuma ngangkatin sampah rumah-rumah yang tidak ada case-nya gitu. Oh, oke, ngerti. Dan bawa apa? Steril. Iya, benar. Punya. Jadi setiap ada sampah kita semprot dulu, baru kita angkat. Setelah diangkat juga tempatnya. Oh, berarti bersih banget ya? Iya. Lengkap banget. Padahal aku cuma pakai 1 jam doang angkat sampah. Tapi dibuang kan? Mereka kan pakai yang baru terus kan? Ya mantep sih itu. Oke. Ada cerita apa lagi nggak nih? Cerita apa ya? Aduh, so far itu aja sih Ci yang aku bisa cerita. Aku cerita banyak banget. Oh ya, oke. Thank you banget ya Ca. Udah bersedia membantu channel Nongho. Soalnya kan ada banyak yang nggak tahu ya. Kita sendiri juga lihat berita-berita yang bukan bilang Indonesia nggak benar. Cuma mereka kebanyakan beritanya kan yang negatif. Jadi mungkin habis nonton channel kita bisa tahu sebenarnya di Shanghai itu ada sisi positifnya juga, bukan semuanya negatif melulu ya kan. Bener. Jadi kita penyebar positif biar cepet-cepet COVID beres. Amin. See you ya. Habis kalau udah selesai ini mah kita harus ngumpul. Sure, harus banget. Harus ngumpul, kita bikin event. Orang Indo bikin event. Boleh banget kita ngumpul-ngumpul. Iya, aku mau nambahin sedikit Ci. Soalnya memang namanya berita ya, orang lebih suka ngelihat yang negatif gitu kan. Sebenarnya keadaan Shanghai tidak separah itu. Memang makanan mahal, memang kita kekurangan makanan di sini, memang kita nggak bisa makan sesuai yang kita pengen. Sama kita awal-awal COVID. Memang kejadiannya bener, ada beberapa rumah yang seperti yang ditonton sama teman-teman gitu kan, yang dapat supply yang baik gitu. Tapi kan berarti satu Shanghai seperti itu. Iya benar. Semua seperti itu. Iya, jadi di antara hampir 20 juta orang di kota ini. 26 juta, hampir 26 juta. Iya, hampir 26. Iya. Sebanyak itu ya masuk akal lah. Maksudnya kalau ada beberapa compound yang mungkin nggak dapat supply chain dengan baik gitu. Maksudnya ya namanya keadaan pandemi begini, nggak semua itu. Cuman saya yakin sih pemerintah sedang berjuang juga untuk supply yang baik gitu. Ini aku udah dikirimin makanan banyak banget. 3 kali ya? Iya. Jadi dari awalnya timun doang sampai akhirnya sekarang udah dapat banyak banget gitu. Iya. Malam jam 2 aku dikirimin daging. Iya. Tapi kayak harus masuk freezer ya sekarang gitu. Karena kan takut kerusakan dagingnya gitu. Jadi ya aku percaya sih pemerintah juga sedang berjuang di tempat ini. Jadi bukan cuman kita juga berjuang, pemerintah juga berjuang gitu. Ya, that's all. Yeah. Oke, dan aku rasa juga mereka juga nggak beda-bedain kan. Soalnya kan di video ada yang bilang bedain orang foreigner nggak dapat makan, orang Shanghai itu nggak ya. Kalau di compound lu yang lu rasain nggak gitu kan. Bahkan ya aku sendiri juga nggak. Malah aku lebih merasa mereka lebih khususkan aku, kayak mereka takut kita nggak ngerti, dia gedor-gedor, oh kamu foreigner, lu kok nggak beli sayur? Kemarin kan sempat awal 2 minggu kita nggak beli karena udah banyak sayur kan. Mereka sampai ketok pintu gitu, kalian nggak bisa Mandarin atau apa, kenapa nggak beli sayur, sampai digituin. Enggak, kita bilang masih ada persediaan.
Jadi kalau di compound aku malah kayak foreigner malah dikhususkan gitu, mereka apa-apa takut kita nggak ngerti gitu. Baik banget ya. Iya, baik banget. Padahal yang datang tua-tua gitu. Aduh, kita mau jadi foreigner nggak bisa lagi karena peraturan compound foreigner di tempat kita itu hari pertama kita harus swab dulu semua. Bukan swab, itu harus tes ke Chongsan Iyan. Harus dapat sertifikat negatif baru kita bisa jadi volunteer. Kalau tempat kita beda, sampai segitunya. Tapi pas kita jadi volunteer hari itu, kita juga pagi-pagi turun PCR semua. Oh iya. Kalau kita waktu itu 1 hari sebelum itunya kita harus PCR dulu untuk jadi volunteer. Ya, ketat juga di sini. Oke, Ca, thank you ya, Ca. God bless. God bless. Thank you. Hati-hati ya. Take care. Bye-bye. Oke, nah hari ini datang lagi satu WNI yang juga kena lockdown. Ya? Enggak salah. Namanya Kerin, udah 12 tahun. Wah, lebih lama dari aku di Shanghai dari 2009. Gimana Tace? Aku panggil Tace aja. Ya, 12 tahun di sini, terus ini lockdown pertama kali. Gimana sekarang kondisinya sekarang? Gimana? Aman, cuma ya nggak bisa keluar rumah. Cuma ya gimana ya, kan waktu COVID muncul-muncul itu kan kita pulang Indo, nggak pernah ke lockdown yang bener-bener lockdown. Kali ini baru beneran lockdown, dan sebelum 1 April kemarin itu kan Maret kemarin kan sempet yang pada lockdown tuh. Kita 2 hari ya? Enggak, kita nge-lockdown sendiri sebulan. Oh alah, kalian nge-lockdown sendiri? Oh. Iya, takut. Soalnya kan Omicron kan, katanya kan nggak tahu, maksudnya cepet banget nyebarnya, terus takut lagi lu nggak tahu kapan lu ketemu siapa gitu kan. Iya, jadi yaudah kita nge-lockdown sendiri. Jadi berarti udah dari bulan 3, bulan 3. Iya. Oh, berarti udah mau 1,5 bulan, udah mau 2 bulan dong ya? Iya. Oke. Orang belum lockdown, gue lockdown sendiri, kacau. Masalah lockdown sendiri lu juga nggak keluar, terus beli makanan gimana? Beli makanan kan ada Hema. Terus ada Tintong. Terus paling ke pasar sendiri gitu loh. Ke pasar habis itu pulang ya udah nggak kemana-mana lagi kan, biasanya kan kerja terus walk out. Ya udah nggak berani deh gue. Oke. Terus selama yang beneran lockdown nih kita cerita ya, bukan lockdown sendiri. Ya. Nah, dari 1 April ya, ada kesulitan apa enggak? Kalian sih nggak boleh keluar rumah atau masih boleh jalan-jalan di bawah? Nggak boleh keluar rumah sama sekali. Nggak boleh keluar rumah sama sekali. Berarti sama. Pintu juga nggak boleh. Sampah juga ditaruh di depan, bener gak? Ada yang buang? Enggak sih, kita sampah masih boleh turun sampai gedung bawah, taruh di pintu gedung. Itu boleh. Tapi kita jalan-jalan, maksudnya keluar dari pintu kamar sendiri mah nggak apa-apa. Tapi jangan keluar dari pintu gedung gitu. Buang sampah di pintu gedungnya tuh ada kantong plastik hitam gitu. Jadi boleh buang sampah. Dan itu gue nanya, jadi selaci makan laci gabung nih, kata dia gabung. Gue kayak udah terbiasa pisah kan, ya udah kita sendiri pisahin, jadi ditaruh aja, nanti dia baru pisahin lagi atau gimana gue juga nggak tahu. Gitu. Oke. Udah aman sih. Cuma ya waktu awal-awal mau lockdown itu kita ya panik kan, soalnya Hema udah nggak bisa, Tintong juga udah nggak bisa. Jadi akhirnya kita pergi ke metro yang deket rumah, metro kayak supermarket gitu. Nah, terus itu ngantrinya, oh my god. Metro itu gede loh, itu gede kan, yang mesti beli banyak itu kan, yang kayak yang beli gitu beli kan. 3 ke atas tuh kayak lebih murah gitu. Ya itu pas kita nyampe, ngantrinya sampai di luar gitu, yang kayak oke. Terus tapi pas udah masuk ke dalam itu sebenarnya nggak rame, cuma dia ngebatasin orang aja yang masuk gitu loh, biar kan. Nah yang kedua habis itu pas pembayarannya sih yang ngantrinya lumayan panjang, dan mostly itu kosong, itu rak sayur pertama kali kita lihat rak sayur kosong semua. Tapi makanan yang kering gitu masih banyak, masih stok. Cuma kita tuh nggak kepikiran kalau bisa maksudnya kan dikasih tahu seminggu. Iya. Kepikiran lebih.
kita udah berapa ya? Aku juga udah 15 hari, udah 2 minggu. Udah 2 minggu Iya. dari Cui到15lah mereka bilang. Gila. Oke. Nah, dari pemerintah lu dapat bantuan nggak? 31 April belum. 31 Maret. Udah dapat, tapi itu kayak gue shock juga. Gue pikir maksudnya ya waktu itu nggak shock sih, seneng gitu kan. Terus dapatnya tuh 1 kol gede segini, 1 kol, terus 1 wortel, 1 kentang. Udah itu tiap rumah ada dan ditaruh di gerbang, itu tinggal ngambil sendiri. Dan ternyata itu kayak jackpot gitu. Ada beberapa yang ada 1 paha ayam. Oh, jadi memang dia random gitu. Random. Itu pertama kalinya dapat. Habis itu udah nggak dapat. Sampai sekarang nggak dapat. Sampai tanggal 6 baru dapat lagi. Dapat apa lagi? 1 kardus styrofoam isinya kayak 2 timun, 2 wortel, 1 ikat punya apa itu seledri, terus 2 tomat, kayak bawang bombay deh itu. Terus nggak ada lagi, itu yang lebih bagus lagi. Kayaknya tuh upgrade gitu loh. Upgrade gitu, tarik kentang dong. Awalnya masih di bagus gitu. Kayak kemarin dapat beras yang 5, enggak berapa 2 kilo ya beras. Terus dapat tahu, dapat kayak apa itu lobak ya? Oh ya, lobak. Ya sama kayak timun, terong, zucchini gitu-gitu. Oke. Ada lagi nggak? Terus nggak ada lagi? Nggak ada. Lumayan, tapi 3 kali upgrade gitu ya. Mungkin yang next lebih keren lagi. Lumayan. Waktu pertama kali dapet tuh kayak ngeliatin orang lain. Kok orang lain dapetnya ini, kok gue dapetnya ini ya. Bedanya kok jauh banget. Iya. Karena kan di Poyochen semua orang kan taruh gitu kan. Jadi kayak loh, kok aku punya nggak? Mending aku juga baru 2 kali sih. Kita baru pertama kali yang bagus itu tanggal 1 April, terus dapat beras sama mie. Udah itu doang. Kita 2 kali doang. Mungkin karena yang 1 sama 2 kali kalian itu nggak masuk hitungan kali. Maybe. Gitu. Maybe. Tapi ada yang beberapa tuh dapetnya susu aneh. 1 dus susu. Lah gimana? Ada yang cuma cithui juga ada gitu. Karena benar-benar random banget gitu. Wow. Nah di daerah lu ada yang positif nggak? Kompleks gua awal-awalnya nggak ada, tapi pas yang kemarin sebelum tanggal 10 kan ada yang PCR bareng semua kan. Iya. Tanggal 8-nya tuh ada yang antigen sendiri. Nah antigen sendiri itu ternyata ada dua orang. Makanya kita diperpanjang lagi. Terus yang bulan tanggal 10 nggak ada yang nambah, cuma ya siapa yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu sih. Pokoknya selama lu antigen berarti nggak ada yang nambah. Kalau lu udah PCR berarti ada yang nambah. Oke. Gitu. Nggak ada. Berarti tempat kita nggak ada terus karena antigen terus mateng. Tapi antigen kita juga. Iya, tapi kita harusnya juga udah boleh keluar. Tapi nggak tahu kenapa mungkin apartemen bilang jangan keluar deh. Jadi kita kayak karantina sendiri. Pada ditambah-tambah mulu 100 tahun loh. Ada yang udah hitungin tuh 100 tahun. Aduh, kita gimana ya? Oke. Jadi gimana peliharaan lu kura-kuranya? Gimana? Aman. Aman. Pasti. Untungnya sebelum lockdown gue, maksudnya sebelum tahu bakal terjadi hal begini, gue tuh suka ngestok apa aja makanan kura-kura gitu kan. Dia kan pelet, jadi gak usah yang terlalu gimana banget, jadi juga nggak rebutan makanan sama kita manusia. Iya. Pelet doang ya udah, akhirnya gue stoknya masih ada sih untungnya. Kalau udah nggak ada gue juga nggak tahu gimana sih, harusnya aman. Kalau nggak ada, nggak tahu juga, pusing juga ya. Iya, untung nggak pelihara kucing gitu loh. Kasian tuh komplek-komplek gue tuh kan banyak yang pelihara kucing. Nah, gue juga suka ngestokin itu makanan kucing buat makanan kucing jalanan gitu. Terus minta sama lu. Bilang, gue ada 5 kucing nih, nggak ada makanan lagi. Ada yang mau Tuanko makanan kucing nggak? Ya kayak, oke, cari Tuanko makanan kucing 1 pack 300 lebih mahal daripada makanan kita, gila. Iya. Aduh.
akhirnya di grup ngeliat-ngeliat gitu, oh ya udah gue ada nih makanan kucing 1 pound kasih lu aja gitu, ya udah dibawa ke volunteer yang bawain ke mereka gitu. Tapi akhirnya mereka terakhir cuma kau sendiri. Terus kan komplek rumah kucing itu jadi pinter bener-bener ngeliat Tom and Jerry beneran nangkep tikus buat dimakan. Hah? Beneran? Ada fotonya. Aduh, berarti kucingnya bisa beradaptasi. Dia tahu nggak dapat makanan, dia ambil hewan yang lain yang bisa terkam lah daripada dia mampus juga ya kan. Iya, kayaknya mau itu manusia atau apapun kalau itu udah survival deh. Iya. Jadi kita kalau kan tadi juga ada yang bilang nggak ada air bisa aku bilang mending kita pakai keran air, udahlah masak air aja lah ya. Masak lebih dari 100 Celcius tuh dibiarin, habis itu minum lagi nggak apa-apa. Iya, daripada nggak minum kan. Ya, jadi lu udah minum air keran? Aku udah minum air keran kok, tapi masih dimasak sih. Udah nggak ada air, kita kan udah dari tanggal 1 sampai sekarang. Sebelum tanggal 1 aku udah stok 2 galon, kirain 2 minggu kan. Iya, ternyata gak cukup kan. Gak cukup. Di komplek gue depan ada kayak small supermarket gitu. Jadi volunteer gue bilang, kayaknya cuma rumah gue ada yang minta air galon ya, yang lain tuh gak ada. Pas kita bilang ada yang mau tuan ke air minum, gak ada yang minum. Ya udah, akhirnya gue bilang sama volunteer, please dong beliin. Dia bilang, beli berapa? 6-8 dus, gue bilang gitu. Dia kayak 6-8 dus, oke. Aku gimana angkatnya, mereka mikir. Dia belinya 12 liter punya galon. Dia sedang nganter kan. Terus dia bilang buat mandi. Gue bilang mandi mah kagak cukup, ini buat minum. Ya mereka kayak aneh deh ngeliat kita minum air galon ya. Gimana ya, dulu gue pernah tinggal di kompleks terus masak air keran. Mau dimasak gimana pun, I'm sorry ada something di dalamnya gitu, biarpun udah 100 derajat Celcius gitu. Kayak ya kalau itu terpaksa banget sih. Kita udah siapin hati untuk minum air keran, tapi ternyata ada volunteer, ya udahlah ya. Iya, yang mau bantuin ya udahlah nggak apa-apa. Berarti lu udah berapa kali itu tes di bawah? Udah nggak bisa dihitung ya? Juga udah banyak ya? Sejak ada yang positif, apakah lu tiap hari harus turun tes? Sebelum lockdown pernah tes sekali. Terus habis lockdown 2 kali. Berarti in total 3 kali. Sisanya antigen. Oh, sisanya udah antigen. Padahal kalian kan ada yang positif, tapi mereka tetap. Soalnya yang kayak teman-teman yang lain yang kalau bisa ada yang positif bakalan di swab terus. Berarti yang kalian nggak ada yang positif kalau antigen terus. Bener nggak sih? Nggak tahu juga ya. Cuma ya pokoknya di grup si RT RW suruh antigen, ya udah antigen kan, soalnya tiap hari harus ngasih tahu kan. Iya benar. Kalau dia antigen ya antigen, terus ada sehari nggak antigen, terus kayak gue mikir udah nggak usah antigen ya. Aman ya udah mau lepas ya. Besokannya antigen lagi. Awal-awal antigen tuh kayak kalau PCR tuh oke ya, kayak kan dimasukin ke sini ya. Kayak gue nggak berasa, gue paling nggak suka antigen sebenarnya. Karena di hidung kan, Tapi itu kayak bersin sendiri gitu loh. Tapi tadi ada yang sharing bilang sebenarnya antigen lu juga boleh dari tenggorokan. Mereka pada dari tenggorokan, nggak dari hidung. Ya udah, mulai besok kita udah tahu ya. Udah boleh pakai tenggorokan nih. Boleh. Ternyata boleh. Maksudnya sama juga gitu. Sama aja. Orang udah ada yang percobaan. Cica, dia bilang, ngapain pakai hidung? Awalnya kita hidung juga, terakhir kita udahlah tenggorokan juga bisa. Ya udah tenggorokan aja, soal hidung memang kayak bisa bersin-bersin kan, gak enak banget kan? Iya, bersin-bersin gak enak, gila, aduh. Ternyata boleh. Oke. Sip. Kalau gitu berarti nyampe amandel situ dong, ya kan? Enggak lah, yang penting lu dapet ludah lu aja. Sebab hidung itu kan juga yang penting dapat ingusnya, jadi dia udah bisa ikut makan. Oke. Berarti aman ya. Sementara tempat lu ada yang rusuh nggak? Itu kayak yang demo nggak jelas gitu, ada nggak atau? Ada. Tapi ya cekcok sama sukarelawannya ada lah, sama volunteernya ada lah, kayak apa? Ada yang punya anjing gitu kan. Maksudnya kok semua orang udah ready untuk lockdown, udah sediain kayak
paper gitu buat anjingnya ya kan, tapi tetap aja ada yang keluar gitu lah. Terus dia disuruh pulang gitu kan, terus kayak ya cekcok gitu, jadi kayak kita juga nggak dibayar. Kalau lu dikit lah, maksudnya lu kerjasama dikit lah, kita juga nggak dibayar, kita capek gitu loh. Lu masih pasti kasihan gini, kapan kita mau selesai gitu kan. Pusing. Berarti di tempat lu cuma cekcok gitu dong ya, nggak ada yang demo yang seperti kita lihat ya? Nggak ada. Itu pun gue sebenarnya nggak tahu. Gue nggak lihat itu momen sama sekali, karena menurut gue di sikon-sikon kayak gini, ngapain kita harus ngeliatin momen-momen yang feel-nya negatif gitu. Udah cukup pusing di rumah, kenapa kita harus melihat yang begitu. Ya sebenarnya bagus sih, kita harus melihat, harus tahu apa sih yang di luar sana terjadi, tapi kadang menurut gue, aduh capek udah gak mau ngomong. Iya capek. Dan yang lucunya, aku dapet video yang negatif ini, yang buruk, bad news, malah dari IG. Duluan aku lihat, orang DM, pada DM itu siapa sih Pandemic Talk itu langsung semua orang, Nasu gak apa-apa, buset. Aku bilang, hah? Makanya aku bagiin kan di IG aku yang baik-baik gitu. Mereka bilang, ya begitulah. Jadi gara-gara dikit yang bad news dikirain satu Shanghai begitu gitu. Iya, padahal tuh ya berbeda mungkin gitu loh. Pasti ada yang enggak. Namanya kita berapa? 25 juta orang enggak mungkin 25 jutanya bisa dapet. Kayak lu bilang kol kentang itu awal kalian yang dapatnya cuma 3 kan makin bagus. Kita yang dapat bagus langsung stop, nggak dikasih karena kan udah dapat banyak. Jadi kayak berbagi, mungkin orangnya mereka juga namanya manusia, mungkin yang nyetir juga bisa salah tempat atau apa ya kan. Yang penting sabar. Aku sih yakin sampai sekarang ini udah jalan 2 minggu kayaknya nggak ada tempat yang belum dapat supply deh. Harusnya nggak ada deh. Ada. Temen aku temen lu sendiri nanya, temen aku nanya, lu udah dapat berapa kali sembako? Almost 4 kata gue. Terus dia bilang, lu cuma sekali. Nah berarti tempat lu aman dong. Itu semakin tempatnya aman sembakonya ini, tapi kan maksudnya mikir ya mungkin karena sekarang ada Twanko yang beli-beli. Jadi menurut pemerintah bagiin ke yang perlu-perlu gitu loh. Iya benar. Ya nggak tahu lah. Enggak, tapi kan tetap ada sekali kan, maksudnya tetap ada sekali. Maka maksud aku nggak ada tempat yang sampai 0, nggak pernah dibantu. Kayak nggak ada deh. Kayak nggak ada. Iya makanya soalnya aku sendiri kan 2 kali dari kemarin. Sayur sama beras sama mie itu doang. Habis itu nggak ada lagi. Twanko juga kan, maksudnya beli-beli juga kan. Sementara kita Twanko pernah sekali doang telur 80 biji karena kita ada udah sebelum lockdown 60 2 pack kan. Aku baru pernah sekali Twanko sama 1 sayur. Udah itu aja, sayur ataupun cincai. Jadi 20 kuai, beli 2 bungkus 40 kuai gitu. Kalau menurut aku harga itu enggak, dia bukan mahal, mungkin karena mereka kan mau semprot pakai APD apa itu kan duit juga. Sewa kontainernya juga perlu duit kan. Iya. Izin masuknya, kalau nggak ada izin masuknya orang nggak bisa masuk. Udah masuk nggak bisa keluar. Iya makanya maksudnya mungkin mahalnya masih oke. Kayak aku kemarin ada tahu cuma 3 kuai. Ya masih oke lah, Sanpaijian itu yang tahu putih gitu. Nah jadi kayak pisang dia pakai jual 1 kuai 1 gitu. Ya udahlah anggap beli pisang di Indo aja 1 juga 1 gitu kan, noceng gitu kan. Jadi menurut aku masih ranging kok. Jadi kita lebih banyak sih. Ternyata bedanya juga ya Twanko gitu ya. Kalau tempat gue tuh kayak per paket gitu 1, jadi isi 1 kantong tahu, bermacam-macam tahu, ada mincing, ada darah bebek, terus ada apa itu kayak 58. Terus kalau daging babi 2 mangkok gitu 178. Terus kalau sayur ya 1 dus gitu ya. Kalau kita mungkin karena depan kita itu toko buah, toko sayur gitu. Jadi mereka langsung kayak, "Jingtian you jaga, siapa yang mau turun gitu." Jadi ntar apartemen kita kayak langsung beli 100 jin atau 200 jin. Habis itu ntar kita kira-kira aja, mereka pakai kira-kira gitu, kasih kasih gitu. Tapi kalian keluar dari gedung ngambil itunya?
volunteer gedungnya doang, bukan kitanya juga sempat sekali kita nggak boleh turun, volunteernya naik taruh di depan pintu. Jadi waktu kemarin kan kita udah aman, sebenarnya kita udah boleh keluar gitu kan. Nah itu kita turun, boleh ambil makanan apa. Tapi hari ini malah nggak boleh lagi, nggak tahu. Katanya mulai minggu depan hari Senin kita bakalan di itu lagi, kayak yang tanggal 1 itu nggak boleh keluar sama sekali gitu. Ulang lagi, nggak tahu kapan berakhir ya. I don't know. Orang kita kan kayak yang workout gitu kan per 3 bulan tuh ada rilis satu baru gitu kan. Itu aja udah rilis satu baru punya lagu. Jadi kan kayak misalnya Body Jam ya kan, gue ngikutin Body Jam. Kemarin itu pas sebelum lockdown tuh 98 ya kan. Terus pas itu gue bilang 99 gue udah lihat nih videonya. Aduh kok kayaknya nggak seru ya, nggak gimana ya. Aduh gue cobain sekali deh. Nanti kalau gue nggak suka gue nggak ikutin lagi. Boro-boro nyobain udah lockdown. Kemungkinan kita ketemu bulan 6 di 100. Kacau sih, kacau. Seru-seru lah, maksud gue ya nggak semua negatif, seru-seru gini kita jadi belajar gimana namanya Tuan Ko Cilong itu. Gue really ya itu 2 hari cuma ngeliatin HP cilong apa aja, mau bayar ke siapa, aduh gue bingung. Iya, habis itu ada sistem barter juga ya kan, rasa manusianya ya, kita balik ke zaman dahulu. Aku ada pisang, lu ada tomat, jadi kayak gimana ya, ada sisi positifnya juga sih, biar kita nggak stres, jadi kita fun aja gitu kan. Iya. Sama aja kita mau stres juga ketutup, mending kita happy. Ya kan? Betul. Bener kan? Betul. Oke, kita pancarkan positif, energi positif biar COVID-nya juga lari gitu. Go. Paling kasihan satu kompleks gue ada satu rumah 7 orang loh. Dan itu yang batas kan, pembeliannya kan terbatas kan. Jadi kalau kita ada yang lebih-lebih kita biasanya kasih ke mereka sih. Itu Sunfeng Sauce semua. Oh, yang Sunfeng. Oke, thank you Tasya udah bersedia sharing. Thank you banget ya. Thank you banget. Habis lockdown ini kita orang-orang Indo kayaknya bakalan buat acara kumpul-kumpul deh. Harus ya. Oke, dan di Indonesia ini udah biar tahu gitu. Sebenarnya Shanghai itu juga ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi yang menurut aku yang masih oke itu lebih banyak lah ya. Dan kita juga maklumin, kita juga di Shanghai udah lama, udah puluhan tahun. So far ya masih oke, masih nggak sampai kelaparan nggak ada. Jadi masih bisa cuman betul, siapin kantong doang duitnya. Lebih kenceng. Ya pokoknya saran dari gua, apapun beritanya yang dari Shanghai itu nggak semuanya kayak gitu. Kadang itu bisa jadi hoax. Oke. Dan bisa dicienci cuma cien depan ya kan. Jerit-jeritnya si artis jeritin Bang Ian, dia ngangkat yang itu, dia yang depan gitu. Ya dia nggak tahu itu jeritin artis. Oke, thank you Karin. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Kali ini kita tersambung sama Konsul Muda Pensosbud dari Konjen KJRI Shanghai. Halo Pak Ibnu. Hai Pak. Halo Mbak Anastasia, apa kabar? Selamat sore. Baik. Aduh, belum ketemu aslinya udah gangguin dari online. Belum ketemu Bapak langsung tapi udah gangguin. Makasih ya Pak udah bersedia sharing. Bersedia sharing. Nah, Bapak sekarang lagi di mana nih? Kondisinya gimana? Saya sekarang lagi ada di hotel di Gubei, di Minhang. Karena kan saya baru datang bulan lalu, baru aja tiba di Shanghai. Setelah proses karantina selama 3 minggu di Fuzhou, yaitu ceritanya saya berangkat dari Jakarta itu pada tanggal 3 Februari. Setibanya setibanya di Tiongkok tanggal 3 Februari saya tiba di Fuzhou karena satu-satunya penerbangan cuma ada ke Fuzhou. Lalu saya menjalani karantina selama 3 minggu. 3 minggu. Sampai tanggal 25 Februari. Nah, dari tanggal 25 Februari dari Fuzhou ke Shanghai. Nah, untuk sementara itu masih tinggal di hotel. Hotel saya ada di Minhang.
baru mau siap-siap untuk pindahan, tiba-tiba kena lockdown. Yang lockdown Pudong Pusi itu loh yang dibagi menjadi dua. Karena kemarin tuh rencananya mau pindah tanggal 1 April, tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah stuck dulu di hotel sini. Aduh, pas banget Pak, kalau 1 hari aja udah bisa keluar tuh. Memang iya, tapi ya apa daya memang seperti awal. Itu. Memang nggak bisa lebih awal belum ya ketemu, Pak? belum bisa. Oh, belum ketemu. Oh, terus Bapak sekarang di hotel makannya gimana? Pesan terus kalau di atau hotel macam-macam. Jadi karena ini hotel yang saya tempati adalah apart hotel, jadi ada beberapa opsi. Dapur hotel bisa membuatkan makanan dan mengirimkannya ke kamar, tapi memang harus order dulu sehari sebelumnya. Itu nomor 1. Kedua, kita juga bisa masak sendiri menggunakan bahan-bahan yang ada, karena kan dulu sebelum lockdown sudah dipersiapkan tuh untuk pengumuman, jadi sempat belanja, meskipun bahan sudah menipis, sekarang kita masih bisa masak karena bisa beli open PO gitu kayak group buy dengan penghuni-penghuni lainnya juga. Ada sekitar 70 tamu, kami membuat grup. Jadi bikin grup buy, kalau misalnya ada yang mau beli sayur, ada yang mau beli daging, kita pesan barengan kayak gitu. Oh, masih bisa ya Pak ya. Setidaknya masih bisa dapat. Nah, Bapak di hotel ini ada dapat bantuan nggak dari pemerintah? Kayak bantuan kita kan dari ada pemerintah. Iya. Iya. Oh, dapat iya juga. Dan iya. Ya, jadi gini. Saya nggak tahu apa ini dari pemerintah atau bukan. Karena informasinya dari pihak hotel adalah hotel itu dianggap sebagai commercial building, bukan residential. Sehingga yang saya lihat di foto-foto, saya lihat di video-video orang dapat sayuran gitu-gitu, kami nggak dapat. Katanya itu hanya diberikan untuk residential building. Namun sepertinya ini dari pihak hotel yang ngasih gitu kepada penghuninya. Tapi bukan sayur. Lebih ke makanan instan, ada mie instan, ada nasi instan, ada biskuit, ada telur yang di telur kampung yang warna gitu coklat itu lah enak, telur braised egg, ya saya suka sih. Jadi sepertinya itu dari pihak hotel yang bukan dari pihak pemerintah, karena kita adalah commercial building. Begitu statementnya yang saya baca di grup. Oh, oke. Ya, beda berarti. Kitanya sih dapat ya dari pemerintah dikasih. Nah, Bapak sekarang selama di karantina ini Bapak ada PCR dan antigen nggak? Kalau kita nih tiap hari kayak gitu. Tentu ada. Tentu ada. Ya, antigen itu bisa sehari 2 kali. Pagi dan siang. Pagi dan siang atau pagi dan sore ya. Biasanya jam 7 pagi udah di bel, dikasih antigen, terus di bel sih kami waktu itu. Ada yang ngedor juga, ada yang ngebel tergantung petugasnya yang mana. Ada yang itu antigen. Jadi begitu dikasih tes kitnya, terus kita tes sendiri, terus kita taruh di depan pintu untuk mereka mengambilnya. Ada juga PCR. PCR itu kayaknya seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu nggak nentu. Biasanya udah ada notifikasi di grup nih nanya, ini udah mulai ada nih orang-orang pakai seragam datang nih, kayaknya mau PCR-nya benar. Gitu. Oke. Jadi Pak, di lingkungan Bapak ada yang positif nggak? Di lingkungan kami nggak ada. Jadi kalau misalnya ini berdasarkan percakapan yang saya pantau di grup ya, karena kan mereka pada ngomong pakai bahasa Mandarin. Jadi saya harus translate satu-satu pakai WeChat. Nah, kadang ada yang saya paham, kadang enggak, karena terjemahannya kan juga hit and miss. Berdasarkan yang saya tangkap, di tempat ini tidak ada yang positif. Karena di tempat bangunan saya itu dibagi menjadi 2. Satu adalah 2 hotel ya, satu apart hotel, satu lagi hotel-hotel. Nah, hotel-hotel ini itu dari lantai 1 sampai 10 mungkin. Sedangkan apart hotel tempat kami tinggal itu dari lantai 11 sampai 18. Ada informasi bahwa hotel yang di bawah itu kan beda perusahaan, beda manajemen, dan entrance-nya juga beda pintu masuknya. Disegel.
karena ada tenaga kesehatan yang dari luar kota ditugaskan untuk kerja di sini, di daerah sini. Ya, tenaga kesehatan itu tinggal di sini. Beberapa sekitar 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 minggu lebih yang lalu itu kami melihat bis-bis datang terus pakai seragam, isinya orang-orang masuk ke hotel sini. Tapi hotel yang di bawah, bukan hotel saya, kan hotel saya apartemen hotel. Nah, itu katanya tenaga kesehatan dari luar kota yang ditugaskan untuk kerja menangani pandemi. Dan dalam pelaksanaan tugasnya ada 1 orang yang kena. Makanya disegel gitu. Tapi tidak, ya kita juga nggak tahu dengan jelas apakah ini benar atau enggak. Cuman kata warga tetangga sih seperti itu yang kami dengar. Iya sih, kalau misal satu gedung itu ada aja, Bapak masih mending ya bisa disegel setengah. Kalau kita mau udah satu gedung langsung kena. Iya, karena kami ada 2 pintu. Jadi beda jadi gitu hotel, ya tetap. Ini hotel ini pintunya di sebelah timur gitu. Di sebelah barat. Hotel yang umum yang pintunya di sebelah barat, sedangkan hotel kami itu pintunya di sebelah timur. Jadi beneran pisah ya. Jadi meskipun bangunannya satu, pintu masuknya bisa. Oke, Pak, kan Bapak nih baru datang dari Jakarta ke Fuzhou sampai Shanghai gitu. Bisa ceritain singkat nggak pengalamannya apa itu? Beda banyak pasti pengalamannya di Indo ya. Sama di China kayak pasti beda banget ya. Di sini ketat banget ya. Cukup menarik mungkin karena perjalanan saya itu terdiri dari 2 tahap. Sebenarnya saya itu dialih tugaskan dari Pakistan, Karachi, pada bulan Oktober 2021. Namun karena keterbatasan penerbangan dan ketentuan regulasi pemerintah, kami bahkan siapapun itu nggak boleh berangkat dari Pakistan ke Tiongkok. Karena seorang warga negara Indonesia harus terbang ke Tiongkok dari Indonesia, tidak boleh dari negara ketiga atau keempat atau negara lain. Sehingga kami pulang dulu ke Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2021 dan menjalani karantina di Indonesia tentunya. Nah, sambil menunggu tiket, karena sama sekali tidak diperoleh tiket, baru ketemu tiket itu kami sudah pesan tiket ya dari bulan Oktober, bulan November, baru dapatnya untuk yang tanggal 3 Februari 2022. Jauh ya Pak ya? Jauh ya Pak? Akhirnya kami menunggu. Kami menunggu sekitar 3 bulan lebih lah. Dan di situ kami naik Xiamen Air. Pesawatnya Xiamen. Xiamen itu punya kebijakan bahwa harus karantina dulu di tempat keberangkatan sebelum berangkat, sehingga saya karantina di Jakarta selama 1 minggu. Saya karantina di Pantai Indah Kapuk di Peak. Peak. Hotelnya bagus, nyaman. Dan begitu tiba di Fuzhou langsung karantina. Tempatnya bagus juga, kurang lebih sama ya. Yang saya pikirkan hotel karantina di Fuzhou itu sama dengan hotel karantina yang di Peak. Nggak sama persis sih, cuman mirip-mirip gitu. Iya. Mirip. Hotelnya masih ingat? Mirip. Yang di namanya Flipboard. Fuzhou. Flipboard. Yang di Fuzhou. Yang itu kelihatan pantai itu ya? Yang dekat bandara yang kelihatan pantai. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Dan begitu saya tiba di hotel, saya langsung dihubungin oleh pejabat Foreign Affairs Office-nya Provinsi Fujian. Yang sangat akomodatif, sangat membantu, sangat helpful dalam memberikan panduan guidelines apa saja yang harus dilakukan selama karantina. Karena memang waktu karantina kan harus cek temperatur, ya kan? Iya benar. 2 hari sekali cek temperatur di pagi hari dan juga di sore hari. Kemudian selama beberapa hari sekali itu ada tes PCR secara interval. Itu juga yang harus dikasih tahu jadwalnya. Terus apabila ada permintaan khusus tentang makanan-makanan itu dikasih tahu aja, karena kebetulan waktu itu kami minta tambahan buah dan sayur. Juga ada keperluan emergency seperti popok bayi, pampers, dan makanan bayi. Itu juga sangat akomodatif dibantu sama mereka. Itu waktu karantina di Fuzhou. Lalu begitu terbang ke Shanghai, kami merasakan yang namanya kebebasan ya setelah sebulan karantina. Kami jalan-jalan ke Xintiandi. Bagus banget tempatnya.
Terus kami jalan-jalan ke Shanghai Sculpture Park. Bagus banget. Kayaknya Mbak Anastasia perlu bikin konten di Shanghai Sculpture Park karena bagus itu. Sip. Oke. Sincandi udah kan? Oke. Udah. Udah, Pak. Saya udah lihat soal di video. Makasih, Pak. Terus ya beberapa minggu terus lama-lama kok merasa ini ada makin nambah nih status COVID kan. Saya juga bertugas untuk melaporkan ke Jakarta ya tentang kondisi COVID di wilayah kerja, nggak hanya di Shanghai namun juga di provinsi Anhui, provinsi lainnya juga. Lama-lama terasa nih kok makin naik akhirnya ada pengumuman ya. Memang waktu itu kan kita dengar berita bahwa pemerintah tidak akan melockdown. Nggak hanya melockdown Pudong dan Puxi. Masih tenang tuh waktu itu. Oh ya, oke. Tapi kok lama-lama kok nggak keluar ya udahlah. Ya, jadi ini kita tergantung di komunitas masing-masing seberapa kuat gotong royongnya. Dan memang ya di hotel ini banyak orang asingnya. Saya lihat ada orang Korea, saya lihat ada orang Jepang, saya lihat ada orang bule juga. Jadi kita juga cukup solid lah dalam bahu-bahu dan membantu bersama. Gitu. Oke Pak. Jadi kan makanan Bapak barengan sama istri sama anak ya? Kan iya, kami ada berberapa? Satu keluarga, total berlima. Berlima. Wah, anak Bapak banyak banget. Enggak, bukan anak saya. Saya ada saya, terus ada istri, anak 2, sama satu lagi ini ada pengasuh juga sih, pengasuh bayi. Jadi ada berlima. Nah, berlima itu boleh berarti tinggal sekamar ya Pak ya? Satu kamar ya? Atau beda-beda gitu? Beda. Kalau misal, jadi ini kita ngomongin di mana nih? Kalau misalnya di sini itu 2 kamar saya. Di Fuco? Di Fuco 3 kamar. Jadi saya dengan anak yang besar, istri saya dengan anak bayi, dan pengasuh anak sendirian. Iya. Kalau yang di Jakarta itu menarik. Yang di Jakarta itu karantina 2 kamar tapi connecting door-nya, jadi bisa dibuka tengah-tengah. Oke. Yang kali ini Pak? Kali ini 2 kamar. Kali ini 2 kamar ya, tapi nggak connecting, tapi bisa mondar-mandir juga gitu. Boleh. Berarti boleh ke kamar sebelah ya. Iya. Berarti lebih aman. Boleh untuk ke makanan Pak aman. Maksudnya kan sekarang lagi puasa juga kan. Terus kalau di Shanghai kan banyak makanan yang nggak halal juga. Maaf Pak. Jadi makanan Bapak ada bilang ya maksudnya halal atau apa atau gimana Pak? Iya, kalau makanan sih memang kami bisa melakukannya secara selektif dan karena preferensi kita bisa lebih memilih untuk prepare masak sendiri daripada pesan atau instan. Untuk bahan-bahan pangan kebutuhan sudah bisa terpenuhi karena yang tadi grup buying itu, dan kedua kalau misalnya benar-benar lagi mepet banget kita bisa kok ngomong di grup, terus biasanya ada yang nyaut, oh ya gue punya bawang nih, sini gue bagi bawang gue gitu. Ada baik banget kok. Tetangga-tetangga pada baik. Gitu. Sama sih tetangga sini juga Pampers kurang, ada ntar lantai atas kirim ke bawah gitu. Sama volunteer, tapi tetap kita nggak boleh gerak sendiri kalau di sini. Bapak juga sama lah ya, tinggal taruh di luar terus volunteer. Kalau di sini masih boleh. Yang nggak boleh itu keluar bangunan mungkin ya. Jadi saya ke lantai bawah itu bisa. Kemarin ngambil kopi. Kemarin ada yang kopi saya habis, kebetulan saya memang harus banget minum kopi, kalau enggak rasanya aneh. Jadi, orang Indo harus minum kopi, kalau orang China harus minum teh gitu. Iya, saya tanya ada yang punya kopi nggak? Ada, tapi di lantai 17. Yang bisa coba aja, saya turun ke bawah bisa kok, nggak ada yang larang kok. Mungkin nggak boleh, cuman saya nggak tahu ya ketentuannya seperti apa, karena memang prakteknya mereka juga pada mondar-mandir kok untuk bagi-bagi barang. Nggak, jadi beda-beda ketentuannya per depan, per area. Kalau misalnya ada tempat yang boleh mondar-mandir, berarti itu beneran nggak ada COVID. Kalau maksudnya ada yang kemungkinan COVID, kita sih nggak boleh keluar kamar, keluar pintu juga nggak boleh, itu karena ada itu. Jadi yang nggak boleh itu keluar bangunan. Selama masih ada dalam bangunan, saya bisa ke kamar-kamar lain gitu. Oke Pak. Sip. Pak, ada
yang mau berbagi sharing lagi untuk teman-teman di Indonesia? Sebenarnya YouTube ini aku pengen kasih sharing aja sekarang kondisi di Shanghai itu gimana gitu. Dari kita WNI. Ada pesan-pesan? Pesan-pesan sih ya nggak terlalu banyak karena saya kan baru banget di sini, belum menyesuaikan, belum belajar banyak, tiba-tiba udah kena lockdown. Tapi mungkin pesan saya pada viewers yang ada di Indonesia adalah mungkin lockdown Shanghai itu tidak seperti yang diberitakan oleh media mainstream Barat, karena di balik semua itu kita kan ada 25 juta penduduk. Memang ada yang mengalami seperti yang di video-video itu, tapi ada juga yang memang secara kolektif mereka gotong royong, kerja bersama, berjuang bersama untuk ya memastikan kenyamanan dan keselamatan dan tentu kesehatan masing-masing bersama secara kolektif. Bahkan di sini aja di tempat saya, di sebuah hotel yang pada awalnya kita saling tidak kenal, isinya orang-orang asing semua, itu bisa bikin grup, terus kerja sama, koordinasi, group buying, terus barter dan lain-lain biar semuanya sama-sama nyaman gitu. Berarti sebenarnya ya kadang kalau pandemi gitu nggak bisa full harus nyalain pemerintah atau nyalain apa, sebenarnya bisa dari masyarakat saling membantu. Ini juga sangat bagus untuk gotong royong. Sebenarnya ini yang paling diperluin ya, mau negara manapun ya kan. Kalau kena musibah begini ya nggak bisa bergantung pada satu orang aja, masa kayak pemerintah kan mereka juga atau dokter kan mereka terbatas. Jadi balik lagi kepada masyarakat. Paling penting itu masyarakat harus saling gotong royong. Itu ya Pak ya? Iya betul. Ya, karena pemerintah Shanghai sendiri kan mereka memfokuskan pada penanganan, makanya pemerintah membuat yang namanya pusat isolasi atau pusat karantina dan mengerahkan tenaga kesehatan ke situ. Bahkan ada juga yang sampai mengerahkan volunteers ya kan dari kalangan masyarakat. Ada juga yang mengerahkan tenaga kesehatan dari luar kota, itu sampai saking exhaustednya asisten kesehatan di sini. Nah, di samping itu memang ada satu aspek lagi yang harus dipenuhi, yaitu kan ada saving lives and livelihoods, ya kan, menyelamatkan nyawa tapi juga menyelamatkan kehidupan. Kehidupan itu apa? Perekonomian. Nah, itu juga yang nanti mungkin adalah PR kita lihat bagaimana pemerintah Shanghai bisa mengatasi masalah perekonomian ini. Entah itu kan pasti ada UMKM yang harus diselamatkan, logistik, ya itu panjang. Tapi karena saya masih baru di sini, saya juga masih observasi bagaimana sih langkah pemerintah dalam menangani ini. Saya juga masih ngikutin berita, masih mempelajari. Semoga kalau misalnya keberhasilan dari penanganan ini bisa menjadi manfaat oleh negara lain, bisa menjadi sebuah model yang bisa ditiru oleh negara lain, kenapa tidak gitu. Iya benar Pak, iya. Oke, makasih ya Pak udah luangin waktu, makasih banget. Jadi gimana ya, mungkin kalau kita udah bebas semua, bisa yang Indonesia, KJRI Shanghai bisa bikin acara, terus kita bisa ketemuan langsung. Saya setuju sih. Semoga situasi kembali normal, terus kita bisa ketemuan langsung, bikin acara bareng-bareng. Oke? Oke. Bye Pak, makasih. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Nah, jadi udah pada denger kan cerita dari mereka. So, menurut kalian Shanghai seburuk itu kah? Banyak yang demon kah? Atau banyak yang gak dapat makan kah? Jadi banyak berita itu kan bad news ya. Tapi sebenarnya kebetulan kita beberapa WNI yang di Shanghai itu masih oke, masih dapat bantuan dari pemerintah. Dan memang nggak bisa dipungkiri kalau masih banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan makanan. Tapi guys, 25 juta orang, ya pemerintahnya mungkin ada tempat yang lelet, harap dimaklumin ya guys. Soalnya mau gimana lagi kan, pandemi, mereka juga udah usaha. So, bagi teman-teman yang demen sama channel Nongho, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Bye!
Bye.